Baik, kita lanjutkan lagi pertemuan kita kembali bersama Miss Enci di sini. Kita lanjutkan pembahasan kita yaitu perpindahan kalor. Perpindahan kalor itu ada 3 ya, ada secara konduksi, konveksi, dan radiasi. Dan kali ini kita akan membahas konduksi saja ya. Jangan lupa sebelum kita lanjutkan klik like dan subscribe dan tanda klik bunyi tanda lonceng agar kalian tahu ketika Miss upload video-video terbaru. Jangan lupa ya. Ya, perpindahan kalor. Apa itu perpindahan kalor? Nah, kalor dapat menjalar dari suatu zat ke zat lainnya dengan cara konduksi, konveksi, dan radiasi. Sebetulnya kalau pengertiannya kalian sudah pelajari ketika kalian di SD ya. Nah, kita fokus ke konduksi dulu ya untuk pertemuan kali ini. Apa itu konduksi? Ya, konduksi adalah proses perpindahan kalor tanpa disertai perpindahan partikel ya. Jadi contohnya kalau dulu waktu kalian SD itu adalah ketika ada sendok, seperti pertemuan kita sudah terdahulu itu kan Miss minta kalian masukkan sendok stainless kemudian ke dalam gelas, kemudian isi gelas tersebut dengan air panas. Nah, lama-kelamaan kan sendoknya itu akan menyerap panas gitu ya. Nanti kalau airnya itu sangat banyak, berarti nanti ujung sendok yang di bagian atasnya itu lama-kelamaan juga akan terasa panas gitu ya. Itu contoh dari perpindahan konduksi. Nah, konduksi ini dapat kita hitung laju hantaran kalornya, dirumuskan dengan Pkon. Pkon itu artinya adalah perpindahan kalor secara konduksi, di mana rumusnya adalah Q per T atau kalor persatuan waktu. Itu bisa dirumuskan dengan K dikali A dikali delta T per L gitu. Kalau Miss ngafalnya itu pakai katel ya, agak maksa sih, tapi itu yang cukup Miss ingat, katel gitu. Ka delta T per L gitu ya. Nah, apa itu Ka delta T per L? Nah, di sini ada keterangannya nih. Pkon adalah laju kalor konduksi, K-nya adalah konduktivitas termal, yaitu kemampuan suatu benda atau bahan terhadap penyimpanan kalor. A-nya adalah luas penampang zat penghantar. Delta T-nya jelas adalah perubahan suhu. Ini bisa Celsius ya, selain Kelvin. L-nya adalah panjang penghantar. Jadi ingat lagi ya bahwa rumus dari konduksi itu adalah katel. Gitu. Nah, apa yang harus kalian ingat? Ingat. Jika terdapat dua jenis batang logam berbeda jenis yang disambungkan, atau bahasanya ketika kalian di SMP itu adalah dikeling, maka persamaan laju hantaran kalornya sebagai berikut nih. Apa? P konduksi 1 sama dengan P konduksi 2. Jadi, katel 1 sama dengan katel 2. Ka delta T per L sama dengan Ka delta T per L. Gitu ya. Ini contoh soalnya. Di sini ada soal dua batang X dan Y mempunyai luas penampang sama. Kedua batang diletakkan seperti pada gambar berikut. Nah, itu sudah ada tuh ya panjangnya, yang X adalah 60, Y-nya adalah 30. Ujung bebas batang X suhunya dipertahankan 100 derajat Celcius dan ujung bebas Y suhunya dijaga 0 derajat Celcius. Jika pada saat keseimbangan termal dicapai suhu di sambungan X dan Y adalah 25, maka perbandingan konduktivitas termal logam X dan Y berapa katanya gitu ya. Nah, baik. Sebelum Miss tulis diketahuinya, kita masukkan dulu angka-angkanya ya Naya. Kita masukkan angka-angka tersebut. Tadi katanya kalau di X itu dia 100, kita tulis di sini 100 ya. 100 derajat Celcius. Sementara di Y-nya 0 derajat Celcius. Ini 0 derajat Celcius. Kemudian saat keseimbangan termal mencapai 25 derajat Celcius. Di mana tuh? Di tengah-tengah di sini.
25 derajat Celcius. Sehingga nanti kita bisa lihat berapa perubahan suhunya. Kita tulis di sini ya. Delta T untuk bagian yang X itu adalah, ini kan nanti 100, perubahannya ke 25 itu adalah 75. Jadi kita tulis di sini 100 dikurang 25, yaitu 75 derajat Celcius. Kemudian untuk yang Y-nya, delta TY-nya. Delta TY-nya 0 sama 25. Darinya awalnya 0, sekarang jadi 25. Berarti perubahan suhunya adalah 25. Betul. Berarti 25 dikurangi 0 gitu. Berapa? 25. Kok 100 sih? 25 gitu ya. Nah, sudah kita masukkan angka-angka ke dalam gambar. Sekarang baru kita tulis ya. Kita tulis tadi yang diketahuinya berdasarkan gambar itu ada Lx-nya ya. Lx-nya 60 cm. Kemudian Ly-nya 30 cm. Nah, tadi delta Tx-nya kita pindahkan aja ke sini, nggak apa-apa nih. Yaitu 75 derajat Celcius dan delta Ty-nya adalah 25 derajat Celcius. Yang ditanyakan di soal apa? Dia mintanya perbandingan, maka perbandingan konduktivitas termalnya. Berarti yang ditanya adalah perbandingannya. Kx dibandingkan dengan KY. Miss biasanya nulis perbandingan ke bawah aja biar lebih gampang gitu ya. Nah, tadi katanya harus diingat kalau ada dua logam yang dihubungkan menjadi satu, maka untuk menyelesaikan persoalan itu kita tulis katel-katelnya sama gitu ya. Nah, kita tulis di sini jawab P konduksi 1 sama dengan P konduksi 2. Nah, ini kita tulis katel-katel. Ka delta T per L. Ini juga Ka delta T per L. Gini. Nah, ini kan punya 1, berarti ini kita kasih 1, 1, 1, 1 gitu. Nah, ini punya 2, data yang kedua. Kita tulis ini sini data 2, 2, 2, 2. Nah, gitu. Atau dia kan mintanya X sama Y ya. Ya udah, ini kita ganti aja, satunya jadi X, ini X, ini X biar nggak bingung deh. X, ini juga yang duanya jadi Y gitu ya. Nah, di soal tersebut tidak disebut-sebut bahwa luasnya itu seperti apa. Tidak ada di soal itu. Berarti kita asumsikan bahwa luasnya sama. Kalau gitu ini kita bisa abaikan. Kita coret ini. Ya, cukup ya. Nah, sekarang kita tulis lagi. Kx-nya kita biarkan saja Kx. Tapi delta Tx-nya kita masukkan angkanya adalah 75. Kemudian Lx-nya kita masukkan. Lx-nya adalah 60. Terus di sini KY-nya kita juga tidak tahu KY-nya berapa. Terus delta TY-nya adalah 25. Ly-nya adalah 30. Nah, kita bikin dulu bentuknya seperti ini. Kx per KY. Nah, kita tulis di sini berarti Kx per KY. Nah, gini. Berarti yang temennya si Kx nih, yang 75 per 60, kita akan pindah ke sana. Gitu ya. Berarti kita tulis dulu nih 25 per 30-nya. 25 per 30. Ini kita 60-nya menjadi perkalian. Kemudian 75-nya menjadi pembagi. Gitu ya. Nah, kalau sudah seperti ini, kita bisa coret-coret nih, mana yang bisa kita bagi. 60 dengan 30, berarti di sini dapat 2. Gitu ya. 25 dengan 75, berarti kita bisa coret sama-sama bagi, ini tadi 1 ya, 25 sama 75 sama-sama kita bagi 25, ini dapat 1, ini dapat 3. Oh, berarti hasilnya tinggal 1 dikali 2 adalah 2, 1 dikali 3 adalah 3. Jadi, untuk Kx banding KY-nya, hasilnya adalah 2 per 3. Nah, ini kalau kita tulis mendatar, berarti Kx titik 2 KY sama dengan 2.23 gitu. Jadi jawabannya yang C ya. Ini jawabannya yang C gitu.
kita lanjutkan. Nah, ini contoh soal yang kedua. Nah, nih, ada dua batang A dan B. Ukurannya sama, tetapi jenis logamnya berbeda. Tuh, kalau ukurannya sama, berarti panjangnya ya sama, terus luasnya juga sama gitu ya. Nah, panjangnya sama, luasnya sama. Ujung kiri batang A bersuhu 80 derajat Celcius. Mis langsung masukkan ke sini ya. 80 derajat Celcius. Dan ujung kanan batang B bersuhu 5 derajat. Ini 5 derajatnya. Tuh. Jika koefisien konduksi kalor batang B adalah 2 kali koefisien konduksi kalor batang A, katanya gitu. Sebentar, kita tulis dulu di sini. Yang ditanya adalah suhu pada bidang batas A dan B. Ini yang ditanya. Suhu identik dengan temperatur, berarti kita tulis di sini T-nya. T-nya berapa gitu. Nah, kita tulis juga, berarti kita udah bisa di situ menentukan untuk delta TA-nya. Delta TA-nya adalah 80 dengan T, nanti kan 80-nya dicampurkan dengan 5, berarti yang 5-nya nanti akan naik menjadi T, yang 80-nya akan turun menjadi T juga. Jadi kalau kita bandingkan 80 dengan T, besaran siapa? Ya 80, maka delta TA-nya adalah 80 minus T, gitu. Paham ya? Sementara untuk delta TB-nya T dengan 5 besaran siapa? Besaran T. Maka delta TB-nya adalah T minus 5. Gitu. Paham ya? Nah, tadi katanya diketahuinya. Nah, kita tulis dulu di sini ya, diketahuinya nih. Diketahuinya tadi di soal itu adalah jika koefisien konduksi kalor batang B, KB, 2 kali konduksi kalor batang A. Berarti sama dengan 2 KA gitu ya. Terus yang tadi di atas kita tulis lagi aja di sini. Delta TA-nya sama dengan 80 minus T. Kemudian delta TB-nya sama dengan T minus 5. Gitu. Yang ditanya apa? Yang ditanya adalah T-nya berapa. Gitu. Nah, ingat lagi, ini ada 2 nih batang logamnya. Berarti kita jawabnya P konduksi 1 sama dengan P konduksi 2. Katel ya, ingat katel. Ka delta T per L. Tuh, sama dengan Ka delta T per L. Nah, ini karena batangnya A sama B ya, berarti ini kita kasih simbolnya A. Yang ini punya B gitu. Ingat tadi di awal redaksi soalnya adalah ukurannya sama. Nah, ukuran sama berarti luasnya sama, kita coret luasnya, panjangnya juga sama gitu ya. Sekarang sisanya tinggal apa? Tinggal Ka delta TA sama dengan KB delta TB gitu. Nah, Ka-nya sudah disebut belum? Belum ada di sini. Kita tulis aja Ka dulu. Ka. Nah, delta TA-nya apa tadi? 80 minus T. Gitu. Kita substitusi ke situ. KB-nya diganti dengan 2Ka. Katanya tadi kan di soal gitu. 2Ka dikali dengan TB-nya adalah T minus 5 gitu. Di kanan ada Ka, di kiri ada Ka. Ka-nya kita bisa coret. Nah, gini. Sisanya siapa nih? Di sini tinggal 80 minus T sama dengan ini kalikan. Nah, jadi 2T minus 10 gitu ya. Nah, T dengan T kita kumpulkan, 80-nya juga kita kumpulkan. Nah, ini 80-nya Miss tahan di sini. Nah, ini pindah ke sini nih. Yang min 10-nya jadi plus 10. Betul. Ini 2T, ini pindah ke sana. Jadi plus T gitu ya. Nah, 2T plus T adalah 3T. 80 plus 10 adalah 90. Maka T-nya adalah 90 per 3. Jadi suhu sambungannya adalah 90 bagi 30. Dibagi 3 adalah 30 derajat Celcius. Jadi jawabannya yang A. Gitu ya. Ya, Miss akhiri pertemuan kita sampai di sini. Jangan lupa like dan subscribe-nya ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.